Bismillahirrahmanirrahim. سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbis samawati wal ard. Wassalatu wassalamu ala nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihil athar wa sahbihi rafi'ina qawaidadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'du. Para pendengar yang budiman, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur hanya kita peruntukkan, kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap hal, setiap kondisi, dan setiap keadaan yang kita alami atau bahkan menimpa kita sekalipun. Para pendengar yang budiman, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu tema besar insyaallah. Tema tersebut adalah berkaitan dengan bidadari yang tak pernah terluka. Yang pertama, ketika ada istilah, ada ungkapan ataupun ada terma yaitu bidadari, maka yang terbetik dalam pikiran setiap kita, baik kaum muslimat maupun kaum muslimin, ada dua. Yang pertama adalah bidadari yang ada dalam mitos-mitos, legenda-legenda. Ada sayapnya lah, ada selendangnya, bisa terbang, punya kesaktian, ini dan itu lupakan yang seperti itu. Buang jauh-jauh itu mite ataupun mitos, tidak layak. Untuk jadikan keyakinan, kepercayaan tidak layak, itu harus dibuang jauh-jauh dari ingatan kita. Itu yang pertama. Kemudian ingatan kita yang kedua, dan ini yang paling penting memang harus kita ingat selalu, ini adalah keyakinan, adalah bidadari surga, bidadari akhirat. Sering diungkapkan dengan al-gawaib ataupun hurun ain di dalam Al-Quran. Dan insya Allah dalam hadis juga banyak diungkapkan seperti itu. Nah, kemudian yang perlu kita ingat adalah bidadari dalam kajian kita kali ini adalah tiada lain wanita-wanita muslimat, wanita-wanita solehat yang hidup di dunia. Setiap kita semua yang merasa dirinya adalah kaum muslimat, kaum mukminat, maka dia harus menjadi wanita yang salehat. Dan wanita salehat tersebut adalah sebelum dia hidup dalam kehidupan ukhrawi, kehidupan akhirat, dan mudah-mudahan pun dia menjadi bidadari akhirat, maka dia harus hidup di dunia sebagai bidadari dunia juga. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan di poin yang pertama bahwasanya yang dimaksud dengan bidadari yang tak pernah terluka tersebut adalah para wanita muslimat, mukminat yang salehat, yang hidup di dunia dengan memiliki beragam kemuliaan. Masya Allah, memiliki beragam kemuliaan, yaitu berkaitan dengan keagungan jiwanya, kedalaman imannya, dan ketinggian akhlaknya, yang bukan sekedar ketinggian, kedalaman, ataupun keagungan biasa, tetapi semua itu dibingkai oleh ajaran Al-Quran, ajaran sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berjalan di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga setiap muslimah, setiap mukminat bisa menjadi bidadari bila demikian yang diistilahkan dengan bidadari tersebut. Para pendengar yang budiman, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas,
kajian kita yang kedua atau poin kita yang kedua adalah, bukankah bila yang dimaksud dengan bidadari adalah seperti itu, pasti mereka akan terluka. Iya, tubuh mereka terluka sakit. Pikiran mereka pun terkadang mengalami luka dan sakit. Bahkan hati mereka pun mengalami luka dan sakit. Betul, betul. Itu adalah wanita biasa. Itu adalah bidadari biasa. Kalau konotasi bidadari hanya mengedepankan sisi kewanitaannya saja, iya, itu biasa. Bidadari yang kita maksud dalam kajian kita, selain tadi, di poin yang pertama adalah dia tak pernah terluka, dia mengalami luka. Ada luka, ada sakit di badannya, ada luka dan sakit di pikirannya, ada luka dan sakit di hatinya, betul, bahkan hatinya mungkin tertusuk oleh luka-luka tersebut. Tidak jadi masalah, tapi dia segera bangkit untuk menyadari kembali bahwasanya dia adalah bidadari dunia sebagai wanita solehat yang ingin mengejar cita-cita untuk menjadi bidadari akhirat pula. Segera bangkit dan segera dia sadar bahwa tugas dia di dunia ini adalah menjadi hamba-hamba Allah yang solehat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan peribadatan dari yang sekecil apapun yang dia mampu sampai yang paling maksimal dan optimal dia kerjakan dan dia kejar kesempurnaan peribadatan tersebut. Ini poin yang kedua. Nah, para pendengar yang budiman, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kita perlu membahas sebuah judul yang agak melankolis, bidadari yang tak pernah terluka? Ada 3 alasan setidaknya. Alasan yang pertama adalah bahwasanya setiap muslimat memang harus menyadari dia adalah bidadari. Namun sekali lagi ingat, bukan sekedar bidadari biasa, bukan hanya bidadari yang menonjolkan sisi kecantikannya ataupun sisi kewanitaannya, bukan itu. Itu alasan yang pertama. Nah, alasan yang kedua adalah mudah-mudahan cita-cita dan juga idam-idaman semua muslimat, setiap muslimat untuk menjadi kelak bidadari akhirat, jalannya ada penuntun, jalannya ada penerangnya. Melalui apa? Melalui kajian kita bersama saat ini. Misalnya seperti itu. Alasan yang ketiga, karena banyaknya fitnah, aral yang melintang, hambatan, badai ujian, badai kesulitan yang melanda setiap muslimah. Ini harus kita sadari dan kita fahami bersama. Ada fitnah, banyak sekali fitnah. Sadar maupun tidak sadar, besar maupun kecil, sedikit ataupun banyak, itu ada fitnah. Fitnah dalam arti ujian. Ujian itu banyak sekali. Bukan ujian nasional atau ujian ketika ada ulangan, ada ini, ada itu. Bukan. Setiap kita ada ujian. Kita bertemu dengan kawan juga ujian. Apakah kita berakhlak jelek ataukah berakhlak baik dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu poin yang ketiga. Nah, kemudian para pendengar yang budiman, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, adakah jalan? Poin yang keempat ya dalam kajian kita, adakah jalan untuk setiap muslimat agar kaum mukminat menjadi bidadari yang tak terluka tersebut? Ada jalannya. Jalannya adalah dengan menggapai, dengan meraih dan merengkuh 10 karakteristik bidadari yang tak pernah terluka tersebut. Apa saja karakternya? Yang pertama adalah, ini penting sekali para pendengar yang budiman, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karakter bidadari yang tak pernah terluka adalah yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman.
keimanan yang senantiasa menyertai dan mengiringi kehidupan sang bidadari tersebut siang dan malam. Ketika dia ada di rumah mukim ataupun sedang dalam perjalanan safar. Ketika dia sedang duduk, sedang berdiri, terbaring, bahkan tidur sekalipun, iman selalu menyertainya. Bahkan ini adalah karakter yang paling kuat. Karakter yang harus paling menonjol sebelum karakter-karakter yang lainnya, yaitu 9 karakter lainnya. Ini dulu. Nah, ini iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala keadaan, siang dan malam, saat dia ada di rumah mukim dalam perjalanan safar, ataupun ketika dia sedang duduk, berbaring, berdiri, bahkan tidur sekalipun. Keimanannya senantiasa ada dan menyertainya. Para pendengar yang budiman, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah banyak kajian iman, pembahasan tentang iman, tema-tema tentang iman, alhamdulillah dikaji di radio kita yang tercinta ini. Oleh karena itu, tidak usah dipanjang lebarkan walaupun ini adalah karakter yang paling menonjol. Kemudian para pendengar yang budiman, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karakter ataupun sifat yang kedua dari bidadari yang tak pernah terluka tersebut adalah berdiam di rumah dan tidak bertabaruj, bersolek, ria untuk orang lain. Tidak. Karena dia bertabarujnya hanya untuk sang suaminya tercinta, bukan diberikan untuk yang lainnya. Di dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab, ayat yang ke-33, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Dan hendaklah kalian, wahai kaum mukminat, wahai para bidadari yang tak pernah terluka, tetaplah kalian tinggal dan berdiam di rumah-rumah kalian. Dan janganlah kalian berhias, bersolek ria, dan bertingkah laku, bertingkah pola bagaikan orang-orang jahiliyah terdahulu. Sudah lewat masa mereka orang-orang jahiliyah. Orang-orang primitif kok malah ditiru. Dan anehnya kalau ada orang yang tidak bersolek ria, hanya untuk di rumahnya saja, menutup rapat-rapat auratnya dengan berhijab, malah dianggap primitif. Kebalik cara pandang seperti ini. Orang yang memperlihatkan auratnya, bahkan seakan-akan berpakaian serba minim, bukan karena harga pakaian mahal, tetapi karena memang gaya hidupnya, itulah yang orang primitif. Itulah orang jahiliyah. Ini yang harus disadari oleh kita semua, diberitahukan, diiklankan, dikumandangkan kepada orang lain. Para pendengar yang budiman, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kharajatil mar'atu min baiti zawjiha muta'attiratan mutazayyinatan fahiya zaniyatun." Apabila seorang wanita keluar dari rumahnya, rumah suaminya, dengan berwangi-wangian ria dan berhias-hias ria seenaknya, diumbar kepada orang lain bukan hanya kepada suaminya, tegas dalam hadis kata Rasulullah, maka dia adalah pezina. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan juga At-Tirmidzi. Kemudian di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ini tentang ibadah yang luar biasa, yaitu salat. Beliau bersabda, "Salatul mar'ati fi baitiha khairun min salatiha fi hujratiha." Salatnya seorang wanita di dalam rumah pribadinya, rumah suaminya, adalah lebih baik daripada salatnya di teras rumahnya. Wa salatuha fi mukhda'atiha khairun min salatiha fi baitiha.
Demikian pula sholatnya seorang wanita di kamar pribadinya. Itu pun adalah lebih baik daripada sholatnya di dalam rumahnya. Jadi semakin dia betah di rumah, semakin dia banyak di rumah, maka benar-benar dia akan menjadi bidadari yang tak pernah terluka. Subhanallah. Kuat imannya, betah di rumah, enjoy di rumah. Enjoy bukan sekedar enjoy, tapi enjoy dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, enjoy dengan melaksanakan ajaran-ajaran agamanya. Luar biasa sekali. Para pendengar yang budiman, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat dan karakter bidadari yang tak pernah terluka. Yang ketiga adalah senantiasa menundukkan pandangannya, menjaga pandangan matanya, dan senantiasa menjaga dirinya. Di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat An-Nisa ayat ke-35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala muttakhidati akhdan, dan bukan pula termasuk wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya, bukan. Yang dimaksud wanita yang telah bersuami menjadikan laki-laki lain sebagai piaraannya, bukan dia berperilaku poliandri, bukan. Kalau itu jelas-jelas ada yang kurang difahami, yaitu menjadikan laki-laki lain yang bukan suaminya sebagai kekasih gelapnya. Dengan bahasa sekarang, TTM, teman tapi mesra. Berpandang-pandangan biasa saja. Bahkan pegang-pegangan dan boncengan motor seenaknya. Padahal siapa? Orang lain, bukan suaminya. Bahaya, sangat bahaya sekali. Ini yang baru disebut dengan selingkuh. Selingkuh kecil-kecilan tapi bisa menjadi selingkuh besar-besaran. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini yang dimaksud menjadikan laki-laki lain sebagai piaraannya. Ada yang disenengin, nanti dibanding-bandingin dengan suaminya yang ada di rumahnya. Tidak diperbolehkan. Ini bahaya besar. Perempuan seperti itu tidak layak menyandang predikat sebagai bidadari. Tidak layak. Di dalam surat An-Nisa ayat yang sebelumnya, yaitu ayat ke-34, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang wanita-wanita yang salihah. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita-wanita yang salihah adalah yang taat, yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi memelihara diri mereka ketika suaminya tidak ada di sisinya. Kenapa? Karena Allah telah memelihara dirinya. Amanat suaminya dijaga. Amanat itu dipahami terkadang hanya berupa ucapan lisan, betul itu besar. Berupa harta benda, betul itu pun besar. Tapi amanat dirinya, bahwasanya dia adalah istri dari suaminya. Maka dia seutuhnya, tanda kutip, adalah milik suaminya. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh para pendengar yang budiman, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Nur ayat yang ke-31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin." Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman. Masya Allah, diseru untuk mengatakan kita semuanya. Awalnya khitab, seruan kepada Rasul, lalu berlaku kepada kita semua untuk menyeru, untuk mengatakan, untuk berkata kepada wanita-wanita yang beriman, hendaknya mereka menahan pandangannya. Tidak menjadikan pandangannya sebagai sesuatu yang liar, sekaligus layar penuh dengan kebohongan. Bukan, dia harus dijaga. Yaitu pandangan harus dijaga saat kebimbangan dan syahwat menerobos pandangannya tersebut. Dia menundukkan pandangannya tersebut dan tidak melihat kepada laki-laki lain. Karena ada sang idamannya, yaitu suaminya yang ada di rumah. Atau suaminya yang saat itu tidak ada di sisinya. Bukan orang lain. Bukan.
Ini bahaya sekali ucapan sekarang yang sering terjadi. TTM, teman tapi mesra. Bahaya sekali. Itu zina. Zina dilegalkan menjadi teman yang berlaku mesra. Na'udzubillah min dzalik. Kemesraan hanya diberikan kepada suaminya tercinta, bukan kepada temannya tapi mesra tersebut. Bukan. Nah, para pendengar yang budiman, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karakter sifat yang keempat dari bidadari yang tak pernah terluka adalah menjaga lisannya dari dua hal. Yang pertama dari ghibah, dari menggunjing, ngerumpi. Menggunjing dan ngerumpi yang sekarang dikemas menjadi satu tulisan di koran-koran, majalah-majalah, atau menjadi semacam reality show di televisi. Ini bahaya sekali. Itu ghibah, menggunjing. Jadi kalau kita ingin menjadi bidadari yang tak pernah terluka, jangan lakukan itu perbuatan ghibah, menggunjing, ngegosip, digosok semakin sip. Nggak boleh, tidak boleh dikerjakan. Itu yang pertama, lisannya jaga dari ghibah, yaitu menggunjing. Dan yang kedua adalah dari namimah, yaitu mengadu domba. Di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat ke-12, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tajassasu, dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dan. Nah, menggunjing tidak diperbolehkan. Juga sebelumnya tajassus, mencari-cari celah. Mencari-cari celah untuk bisa digunjingi juga tidak diperbolehkan. Janganlah menggunjing sebagian yang lain dengan sebagiannya. Ayuhibbu ahadukum, sukakah salah seorang di antara kalian ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumu, sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang sudah meninggal? Suka? Pasti semua tidak suka, jijik, karena kita bukan kanibal. Kita bukan kanibal. Maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya. Dan kita saksikan, kita lihat dua hal tersebut ternyata hari ini, yaitu ghibah dan juga namimah, merajalela. Bahkan kalau ditulis berseri di koran-koran ataupun majalah ataupun media cetak lainnya, dan kalau dibuat satu acara di media elektronik, ratingnya tinggi. Ada apa ini? Ya, karena sebagian kita telah berperilaku edan, kata orang zaman sekarang. Telah berperilaku menyimpang. Dan yang paling senang menurut survei, mudah-mudahan survei ini salah, adalah kaum wanita. Para ibu ataupun calon ibu. Semoga survei ini tidak benar. Nah, para pendengar yang budiman, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karakter dan sifat yang kelima dari bidadari yang tak pernah terluka adalah menjaga pendengarannya dari nyanyian, ucapan kotor nan cabul, dan juga hal yang sejenisnya. Pendengaran dijaga. Tadi penglihatan, hati dijaga. Dalam Islam, lagu dan nyanyian yang sekarang marak, yang dari hari ke hari kita jenuh mendengar konsernya penuh dengan keributan, tapi dibiarkan begitu saja. Giliran pengajian sekali ribut saja sudah diekspos habis-habisan. Kenapa? Karena ada diskriminatif dalam pemberitaan. Dalam Islam jelas lagu dan nyanyian haram hukumnya. Tetapi banyak orang yang mencari-cari fatwa-fatwa yang rendahan, yang akan cuma hukumnya makruh. Ingat mas, makruh itu artinya tidak disuka, dibenci. Lalu cari lagi fatwa murahan lebih lanjut. Oh, ini kan cuma mubah. Kata siapa mubah? Di dalam 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, itu haram hukumnya. Di dalam surat Luqman ayat yang ke-6, Allah berfirman, wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah. Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah banyak korban-korban dari perkataan nyanyian yang dikenal dengan katanya melankolis,
menyayat hati, mendayu-dayu. Akhirnya apa? Menjerumuskan banyak orang kepada maksiat. Tak terhitung maksiatnya, cuma kita lupa ataupun pura-pura lupa. Itu kita saksikan seperti itu banyak. Simbol-simbol setan di dalam musik dan nyanyian semakin banyak. Ada band yang menamakan dirinya band kuburan lagi gitu kan. Ada yang pakai tanduk gitu kan. Ada yang berperilaku pakaiannya, bajunya, jubahnya seperti tengkorak gitu kan. Ada yang berperilaku seperti setan, di make up-nya, dihiasnya. Kok semua kita diam? Kenapa diam? Itu sumber kerusakan kok dibiarkan begitu saja. Para pendengar yang budiman, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bidadari yang tak pernah terluka melupakan itu. Meninggalkan hal tersebut. Tinggalkan. Walaupun peminatnya banyak. Walaupun penggemarnya, fansnya semakin merebak. Bahkan grupisnya, orang yang rela mati untuk selalu menguntit ataupun hidup bersama orang yang dijadikan fansnya, dijadikan penggemarnya gitu kan. Semakin bertambah. Lupakan. Bukan itu sifat bidadari yang tak pernah terluka. Nah, para pendengar yang budiman, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karakter dan sifat yang keenam dari bidadari yang tak pernah terluka adalah menghormati suami. Menunaikan haknya, berusaha membuatnya tentram dan mentaatinya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggambarkan karakter yang keenam ini dengan begitu indah dan menawan. Tidak ada penyair yang mampu menandingi isinya. Rasulullah bersabda, "Innal mar'ata idza shallat khamsaha." Apabila seorang wanita menunaikan salat 5 waktunya, wa shamat syahraha, berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan tentunya, wa ata'at zaujaha, dan dia berlaku taat kepada suaminya, dakhalat jannata rabbiha, maka dia niscaya akan masuk ke dalam surga Rabbnya, surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad. Bila kita ditanya, kaum muslimat ditanya, apakah Anda semua, apakah masing-masing Anda ingin masuk surga? Ada yang jawab no, tidak. Wah, ini keblinger, salah kaprah ini dalam hidup. Ada yang jawab yes, iya, betul, mau sekali, mau banget. Nah, ini yang benar ini. Ini yang benar ini, seperti ini. Lantas, bila ada wanita, dan insya Allah banyak wanita yang mengidam-idamkan ingin masuk surga, mungkinkah dia akan masuk surga padahal dia tidak taat kepada suaminya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Hati-hati, waspada. Surganya wanita dekat sekali, gampang. Dalam hadis tadi, sholat 5 waktu banyak ditinggalkan oleh sebagian muslimat, banyak diremehkan kalau dia ditinggalkan. Kemudian puasa Ramadan, taat kepada suaminya, Masya Allah. Nah, di antara ketaatan kepada suami adalah dengan membuatnya merasa nyaman manakala dia pulang. Berikan sesungging senyuman. Tenangkan pikirannya. Biarkan dia rehat. Jangan picu dengan persoalan-persoalan pelik. Sudah di kantor, di perjalanannya ada persoalan. Di rumah dibombardir dengan persoalan lagi. Bahaya. Tidak menuntut uang belanja yang memberatkan. Uang belanja penting, perlu. Tapi menuntut dengan sesuatu yang sangat memberatkan, bahaya. Menjaga amanat suaminya ketika dia tidak ada. Diam ketika suaminya berbicara, diam. Didik anak-anaknya di atas ajaran Islam. Didik anak-anak suaminya di atas ajaran Islam. Dan tidak menyelisih perintahnya. Ketika dia pulang kerja atau mau berangkat kerja, tanyakan, butuh teh hangat, kopi hangat? Tidak, walaupun hanya berapa sendok. Syukur-syukur 1 gelas. Tanyakan, ini yang sering terlupa. Padahal orang tua kita zaman dahulu mengajarkan seperti itu. Ini adalah bagian dari menyenangkan, memberikan rasa nyaman kepada sang suami yang tercinta. Oh, maunya susu saja, susu putih, dikasih kopi dikit, berikan. Kasih.
Bila sudah jadi kebiasaan rutin, tidak usah ditanya, berikan saja. Toh kalau dia tidak mau, bisa diminum sendiri. Nah, ini contoh kecil aja, sekedar joke, sekedar candaan. Nah, para pendengar yang budiman, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karakter dan sifat yang selanjutnya yang keberapa, Kang? 7 ya. Yang ke-7. Dari bidadari yang tak pernah terluka adalah hemat dalam hidupnya. Anti boros. Bidadari itu anti boros. Kalau boros bukan bidadari nih, bahaya. Tidak boros dalam makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Tidak boros. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Isra ayat ke-27 berfirman, Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya para pemboros adalah saudara-saudara setan. Wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Dan setan tersebut adalah makhluk yang sangat ingkar kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditiru. Boros, Muslim anti boros. Muslimah lebih anti boros lagi, anti boros. Dia harus hemat, cermat, dan anti boros. Kemudian di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat ke-141 juga. Allah berfirman, وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. Dan janganlah kalian berlebih-lebihan, berlaku boros, berlaku pemborosan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan, tidak Allah sukai. Jadi, kalau ada ajaran hemat, cermat, tidak boros, itu Islam sudah lama. Bukan ajaran barat sekarang, bukan. Itu sudah lama diajarkan oleh Islam. Lantas kenapa banyak kaum muslimin tidak melaksanakannya? Iya, karena tidak bangga dengan keislamannya. Karena mereka menjauh dari Islam tersebut. Dan yang lainnya gitu kan. Oleh karena itu para pendengar yang budiman, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang wanita muslimah yang ingin menjadi bidadari yang tak pernah terluka, maka dia akan selalu berlaku hemat dalam segala urusannya, termasuk dalam urusan rumah tangganya. Oleh karena itu, bila Anda telah menjadi seorang istri, jangan bebani suami di luar batas kemampuannya hanya karena alasan-alasan remeh. Beli sepatu kaca dari kulit rusa misalnya bajunya, dari ini, dari itu. Jangan. Pikirkan. Cermat, hemat, dan anti boros. Para pendengar yang budiman, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat yang ke-8 dari bidadari yang tak pernah terluka adalah tidak menyerupai laki-laki. Wanita muslimat yang ingin menjadi bidadari yang tak pernah terluka berusaha keras untuk tidak meniru laki-laki dalam caranya berjalan, berbicara, berpakaian, ataupun dalam setiap urusan yang laki-laki lebih berhak gitu kan. Laki-laki khusus begitu metodenya, gayanya, caranya, perilakunya, tingkah polanya. Jangan. Tidak diperbolehkan. Di dalam banyak hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan hal tersebut. Kalau sekarang banyak perempuan-perempuan maco, perempuan-perempuan gagah perkisi daripada laki-laki gitu kan. Perempuan-perempuan malah kok kerjaannya tidak sesuai dengan fitrah kewanitaannya, tapi tidak dilaporkan kepada Komnas Perempuan. Aneh gitu kan kalau yang begitu-begituan. Oh, ini kan emansipasi, ini kan modernisasi dan sebagainya. Aneh gitu kan. Padahal diberikan kemuliaan. Jangan jadi tukang beca loh perempuan di rumah saja. Suaminya tukang beca nggak jadi masalah gitu kan. Jangan jadi supir busway gitu kan. Boleh suaminya jadi supir busway, boleh silakan. Andanya, wanitanya, istrinya di rumah saja gitu kan. Masya Allah. Nah, para pendengar yang budiman, sifat dan karakter yang ke-9 adalah berusaha menjaga sholat-sholatnya. Sholat wajib dan juga sholat sunnah. Puasa-puasanya, puasa wajib dan juga puasa sunnah, sedekah-sedekahnya, sedekah wajib dan sedekah sunnah, juga ibadah-ibadah lainnya. Ini banyak sekali perintahnya dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para pendengar yang budiman, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang terakhir adalah
Sifat dan karakter yang ke-10, yaitu hendaknya dia menjadi seorang da'i di tengah-tengah kaumnya, kaum wanita. Seorang da'i yang menyeru kepada kebajikan, kebaikan, sekaligus melarang dari kemunkaran. Nah, posisi dia di poin dan karakter sifat yang kedua, tinggal di rumah, bukan berarti menghalangi dia untuk menjadi da'i. Tapi hukum asalnya dia diam dan tinggal di rumah, tetapi manakala ada keperluan penting dan mendesak, termasuk dapat pahala besar, yaitu mendakwahi orang lain, boleh dia keluar. Suami tercintanya pasti mengizinkan. Dia pun menjadi da'i. Da'i sejuta akhwat, sejuta muslimat, sejuta ummahat. Jangan da'i bagi laki-laki, tidak diperbolehkan. Gitu kan. Apalagi da'i bagi laki-laki di tengah-tengah, dikerumunin, diliatin, disalamin, dicolekin lagi. Wah, itu bahaya, gitu kan. Da'i bagi satu muslimah saja sudah luar biasa. 2, 3, 4, ratusan, ribuan, Masya Allah. Itu lebih banyak lagi pahalanya, insya Allah. Nah, demikianlah para pendengar yang budiman, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karakter, sifat, maksud ataupun terminologi dari bidadari yang tak pernah terluka. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya kaum muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.